Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan belajar akan sedikit dari pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami telah pelajari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki di pelajaran kita yang ke-10 dengan judul besarnya Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita pada hari Minggu yang berjudul Murka Anak Domba. Ya, kalau kita melihat sekilas ini merupakan kedatangan Yesus yang kedua kali nanti ya. Nah, di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, di sana kalau kita melihat digambarkan suasana hari terakhir ketika banyak orang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi murka Allah dan anak domba Yesus Kristus. Yang menjadi menariknya yaitu mereka tidak bertanya apa ini atau siapa yang menyebabkan ini, tetapi apa? Yang berarti ini mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Ya, menarik sekali kalau kita melihat di pelajaran kita pada kali ini, ketika hari Tuhan nanti telah tiba, orang-orang pada akhir yang berada pada akhir zaman nanti, mereka tidak bertanya, oh ini apa yang sedang terjadi atau siapa yang menyebabkan ini, tetapi apa? Mereka sudah tahu pasti bahwa ini adalah hari Tuhan yang telah tiba. Ya, tetapi apa yang nanti kita akan melihat apa yang akan mereka perbuat. Mereka mengenali bahwa ini adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan. Hari murka telah tiba. Namun, meski mereka tahu, respon mereka bukanlah pertobatan, melainkan ketakutan dan usaha untuk melarikan diri. Ya, ketika mereka tahu bahwa hari Tuhan telah tiba, mereka bukanlah bertobat, ya, tetapi apa? Mereka ketakutan, bahkan mereka melarikan diri. Mereka lebih memilih bersembunyi di gua-gua dan memohon kepada batu-batu untuk menimpa mereka daripada harus berhadapan dengan Allah. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang pada nantinya ketika hari Tuhan itu ada, hari Tuhan itu datang, mereka bukannya bertobat tetapi sebaliknya apa? Mereka lari ke gua-gua. Mereka memohon meminta kepada batu-batu supaya apa? Supaya menimpa mereka, sehingga apa? Mereka takut berhadapan dengan Allah, sehingga mereka meminta supaya batu-batu ini menimpa mereka sehingga mereka binasa. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa berdalih bahwa mereka tidak tahu. Injil telah diberitakan ke seluruh dunia di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Tetapi masih ada banyak orang yang menolak bukan karena kurang informasi, melainkan karena mereka memilih untuk tidak percaya dan tidak taat. Ya, di Injil sudah diberitahukan bahwa hari ini akan datang, tetapi apa? Mereka yang sebenarnya mereka sudah tahu, ya, bukan nggak tahu, tetapi apa? Mereka memilih untuk menolak dan tidak taat. Ya, Yesus juga mengaitkan akhir zaman dengan kisah Nuh di dalam Matius 24 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-44. Kalau kita melihat pada zaman Nuh, orang-orang terus menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka makan, minum, menikah tanpa menyadari bahwa akhir sedang mendekati mereka. Mereka tidak percaya meskipun Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Mereka tahu tetapi mereka tidak peduli dan mengejek peringatan yang diberikan. Ya, jadi inilah yang akan terjadi nanti. Kembali lagi kalau kita melihat seperti pada zaman Nuh, ya kita nanti pada orang-orang nanti akan seperti biasa makan, minum, berbelanja, jalan-jalannya. Tetapi mereka tidak mengetahui apa? Bahwa akhir zaman ini telah mendekati mereka. Nah, sama seperti juga orang-orang yang pada di zaman Nuh. Mereka tahu tetapi apa? Mereka tidak percaya atau mereka ya udahlah bodoh amat gitu. Ya. Dan mengejek peringatan yang diberikan. Petrus juga menulis bahwa pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mereka merasa bahwa dunia berjalan seperti biasa sejak dahulu kala di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Dan inilah yang membuat mereka tidak siap saat kedatangan Tuhan tiba-tiba datang, ya. Dan banyak juga nanti orang yang berpikir bahwa oh, ini
hari-hari kita berjalan seperti biasa kok, seperti bapak leluhur kita dulu. Ya sama aja kayak mereka, nggak ada tuh katanya Tuhan Yesus datang dari dulu kita sudah menunggu sampai sekarang, nggak ada ya. Jadi inilah yang menjadi pikiran mereka ya, bahwa dunia ini akan berjalan seperti yang biasa-biasa saja. Padahal ini kehancuran atau akhir zaman itu telah mendekati mereka ya. Nah, apa yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu hidup dalam kesiapsiagaan rohani. Seperti orang-orang zaman Nuh, kita sering terlena dengan rutinitas hidup sehari-hari. Kita perlu menjaga kesadaran rohani dan tidak hidup dalam rasa aman palsu. Ya, ini kita harus hindari ini. Bahwa kita berpikir hari kita baik-baik aja, padahal itu adalah rasa aman yang palsu bagi kita. Nah, jangan menunda pertobatan. Pelajaran ini mengingatkan bahwa akhir bisa datang sewaktu-waktu, bukan hanya dalam kedatangan Yesus secara global, tetapi juga secara pribadi melalui kematian. Percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi memilih untuk tidak percaya. Kita dipanggil untuk bukan hanya tahu tetapi juga taat dan setia. Ya, kembali lagi kita percaya dan patuh kepada Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tahu, ya, tetapi apa? Mereka tidak mau menuruti atau menaati. Ya, makanya kita dipanggil untuk apa? Bukan hanya untuk tahu tetapi juga taat dan setia kepada perintah Tuhan. Gunakan waktu dengan bijak karena hidup ini singkat dan waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah dan melayani sesama ya. Jadi apa? Mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu, bisa saja Yesus datang hari ini atau mungkin bisa saja Yesus datang besok, bulan depan ya. Kita nggak bisa memprediksikan kapan Tuhan Yesus datang ya. Makanya untuk itu apa? Kita perlu kesiapsiagaan ya. Makanya perlu kita pertobatan setiap hari, menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin ya. Untuk apa? Ketika Yesus datang, kita sudah tidak ragu lagi ya. Kita sudah siap sedia untuk mengikuti Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita yaitu pelajaran ini menekankan bahwa pengetahuan tentang kedatangan Yesus saja tidak cukup. Banyak orang akan tahu bahwa hari Tuhan telah tiba, tetapi mereka tetap tidak akan selamat karena hati mereka tidak percaya dan tidak patuh. Kita diingatkan untuk tidak menjadi seperti mereka, seperti dalam kisah Nuh. Kita harus hidup dalam ketaatan, waspada, dan juga dengan penuh iman. Waktu kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi, tetapi pasti akan terjadi. Bahkan jika kedatangannya tampak tertunda, setiap orang akan menghadapi akhirnya masing-masing. Dengan perspektif ini, kita tidak bisa mengatasi rasa penundaan dan terus hidup di dalam kesiapan rohani kita. Ya, jadi kalau mungkin hari ini atau mungkin banyak orang di luar sana yang kecewa bahwa Tuhan janji akan datang, tapi kapan belum muncul ya. Makanya untuk itu kita setiap hari membutuhkan supaya apa? Kita harus ada kesiapan rohani dalam kehidupan kita. Bisa saja nanti tiba-tiba, kan kita nggak ada tahu kan kapan Yesus bisa datang. Bisa saja besok atau mungkin lusa ya. Kita kan nggak tahu. Makanya untuk itu harus ada kesiapan rohani di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah dengan pelajaran kita pada hari ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, kita semua boleh bersiap dan sedia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.